Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Sikin dengan NIM 200/2034. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas 10 administrasi kepegawaian dengan sesi 2023/10/42036 yang diampu oleh dosen Bu Ramadhana Fitri Helmi SHP MPM. Video ini tentang kasus pelanggaran netralitas ASN di Indonesia. Contoh kasus pelanggaran netralitas ASN di Indonesia yang saya ambil yaitu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Solo tahun 2020. Aparatur sipil negara adalah eksekutor dari kebijakan yang telah dirumuskan oleh pengambil kebijakan. Oleh karenanya, ASN telah dibekali seperangkat peraturan hukum untuk memberikan kepastian hukum serta kedisiplinan dari ASN itu sendiri. Beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat terkait netralitas seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Salah satu yang diatur di dalam dasar hukum tersebut di atas adalah asas ASN, dan salah satunya adalah asas netralitas. Asas netralitas sejatinya diperlukan dalam penyelenggaraan ASN pada negara demokrasi. Netralitas itu sendiri dipahami sebagai perbuatan yang tidak memihak. Memahami lebih dalam terkait netralitas ASN berarti pertama, kebebasan ASN dari adanya pengaruh kepentingan partai politik, tidak memihak serta tidak berperan dalam proses politik, namun masih diberikan hak politik untuk memilih dalam pemilihan umum. Kedua, bagi ASN yang aktif mengurus partai politik, maka harus mengundurkan diri agar birokrasi dapat berjalan secara stabil dan mendukung setiap kebijakan dari golongan politik manapun yang berkuasa di pemerintahan. Pelanggaran netralitas ASN tentu akan mengganggu kinerjanya dalam menjalankan fungsi dan perannya, di mana disebutkan setidaknya memiliki 3 fungsi, yaitu pertama, melaksanakan pelayanan publik, yang kedua, melaksanakan pembangunan profesional, dan yang ketiga, perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan. Akibat ketidaknetralan ASN diantaranya yaitu tidak adilnya atau tidak setaranya perlakuan ASN dalam pelaksanaan birokrasi yang cenderung baik kepada pihak tertentu dan menyulitkan bagi pihak lainnya. Kepatuhan ASN terhadap asas netralitas merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penyelenggara ASN. Hal ini tidak berlebihan mengingat dampak yang ditimbulkan atas tindakan pelanggaran ini tidaklah sederhana, melainkan sifat komprehensif dan jangka panjang. ASN yang melanggar netralitas saat pilkada tentu didorong oleh berbagai alasan. Setidaknya menurut Ombudsman RI 2016-2021 yang menangani pengaduan berkaitan dengan SDM aparatur menyampaikan bahwa pentingnya netralitas ASN adalah wujud substansi pelayanan, terwujudnya profesionalisme birokrasi, yaitu ASN sebagai inti birokrasi yang melayani, terciptanya kenyamanan kerja ASN, tegaknya hukum yang berkeadilan. Secara historikal, persoalan netralitas ASN ketika itu dimaknai sebagai netralitas birokrasi. Munculnya sejak pemilihan umum pertama tahun 1955, diketahui bahwa pasca pemilu 1955, partai politik pemenang pemilu silih berganti dalam memimpin dan mengendalikan pemerintahan yang parlementer. Sebagai contoh kasus yaitu dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Solo pada tahun 2020, Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Solo mencatat terjadinya tindakan pelanggaran netralitas ASN dengan berbagai motif yang mendorong perbuatan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari penyebab eksternal lainnya seperti lemahnya penindakan sanksi yang diberikan. Menurut kesaksian salah satu oknum ASN yang berdinas di kantor BPBD Kabupaten Solo beranggapan bahwa tindakan memihak perlu dilakukan sebagai jaminan atas masa depan karirnya sebagai ASN. Hal ini berkaca pada peristiwa yang sudah bahwa proses mutasi dan promosi ASN tergantung peran politiknya pada momen pilkada. Sementara ASN lain berstatus sebagai pegawai honorer di kantor KUA mengaku dengan sukarela memperlihatkan tindakan dukungan kepada salah satu pasangan calon karena berhubungan dekat dengan paslon. Berbagai motif dari perilaku pelanggaran netralitas oleh ASN muncul bahkan berarti tidak memahami bahwa tindakannya tidak benar. Bahkan kegiatan sosialisasi telah dilakukan sebelum
perhelatan pilkada dilakukan, yaitu sosialisasi pelanggaran netralitas ASN pada tanggal 22 September 2020 di Aula Solo Nan Indah oleh pemerintah daerah Kabupaten Solo. Yang kedua, menggelar ikrar netralitas ASN pada 16 Oktober 2020 yang dihadiri oleh seluruh camat dan organisasi tingkat daerah se-Kabupaten Solo. Kuatnya dorongan berbuat pelanggaran belum mampu meredam tindakan pelanggaran meski sudah memahami dampak-dampak yang ditimbulkan serta ancaman sanksi yang telah ditetapkan. Netralitas ASN merupakan kasus pelanggaran dalam pilkada yang tidak bisa disepelekan karena akan berbicara soal pertaruhan profesionalitas. Kasus pelanggaran netralitas ASN yang dicatat pada Pilkada 2020 lalu yang terjadi di Kabupaten Solo yaitu sebanyak 8 kasus. Berdasarkan catatan dari Bawaslu Sumbar, Kabupaten Solo menempati urutan ketiga dengan catatan kasus pelanggaran dari seluruh kota dan kabupaten yang terdapat di Sumatera Barat. Ketika melakukan konfirmasi data tersebut ke Bawaslu, Kabupaten Solo didapati rekapitulasi oknum ASN yang terlibat pelanggaran netralitas berikut ini. Yang pertama, Hendra Saputra, staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solo, dugaannya ikut mencalonkan diri sebagai calon bupati dengan pemasangan spanduk. Sanksinya yaitu disiplin sedang dengan penundaan gaji berkala selama 1 tahun. Yang kedua, IR Iriadi DT Tumangguang, Sekretaris Bawaslu Sumatera Selatan, dugaannya ikut mencalonkan diri sebagai calon bupati dengan pemasangan spanduk. Sanksinya dari KSN berupa hukuman disiplin sedang. Yang ketiga, Edisar, yang berada di instansi asisten koordinator bidang pemerintahan sekretaris daerah Kabupaten Solo, dugaannya mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon bupati dalam bentuk menghadiri pada acara berkumpulnya para pendukung pasangan calon bupati. Sanksinya yaitu disiplin sedang menurunkan pangkat pembina utama muda golongan ruangan 4C menjadi pembina TK 1 golongan ruang 4B. Yang keempat, Badriansyah, yaitu Kepala Seksi Logistik BPBD Kabupaten Solo, yaitu dugaannya kegiatan yang mengarah kepada keperpihakan terhadap salah satu pasangan calon bupati, yaitu foto bersama dengan menggunakan simbol jari. Sanksinya itu disiplin sedang menurunkan dari pangkat penata TK 1 Gol ruangan 3D menjadi penata Gol ruangan 3C. Yang kelima yaitu Asnur, yaitu Sekretaris BPBD Kabupaten Solo. Dugaannya itu kegiatan yang mengarah kepada keperpihakan terhadap salah satu pasangan calon yaitu bupati, yaitu foto bersama dengan menggunakan simbol jari. Sanksinya yaitu disiplin sedang menurunkan dari pangkat penata TK 1 Gol ruang 4A menjadi penata Gol ruang 3D. Yang keenam yaitu Mulfadri, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Solo, yaitu sanksinya kegiatan yang mengarah kepada keperpihakan terhadap salah satu pasangan calon bupati, yaitu foto bersama dengan menggunakan simbol jari. Yang terakhir yaitu Reski Noverizal, selaku staf penyuluh Kementerian Agama di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo. Dugaannya itu ikut serta dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan calon. Sanksinya itu telah direkomendasikan ke Kemenak Sumatera Barat namun belum mendapatkan surat tebusan. Penindakan pelanggaran dilakukan berdasarkan ketepatan yang diatur dalam undang-undang yang sudah ada. Tindakan-tindakan yang terindikasi pelanggaran telah diproses oleh Bawaslu selaku lembaga yang memiliki wewenang atas hal tersebut. Meski begitu, fenomena pelanggaran netralitas dapat dipahami terjadi karena beberapa hal, yaitu ASN dijanjikan naik jabatan karena ada hubungan saudara, iming-iming jabatan, dan ditempatkan di dinas yang mereka inginkan karena penguasa puncak di daerah merasa memiliki kewenangan penuh untuk memilih, menetapkan, dan mengganti pejabat struktural yang akan membantu dalam pemerintahan. Hal itu tertera pada Undang-Undang ASN Pasal 53 yang menjelaskan tentang kewenangan pembinaan manajemen ASN oleh kepala daerah. Faktor yang paling sering terlihat yakni mindset ASN yang takut jika tidak memenuhi tekanan politik itu, karir dia akan terhambat atau bahkan berhenti. Informasi yang didapatkan dari Dinas BPSDM Kabupaten Solo bahwa setiap pilkada ada saja kasus terkait netralitas ASN yang terjadi, karena untuk menjaga netralitas ASN ini memang sulit. Hal itu terjadi karena kurang percaya diri, tidak yakin dengan potensi yang dimiliki, sehingga untuk menduduki jabatan selanjutnya digunakanlah cara-cara lain dengan mendukung kandidat yang berpotensi menang. Terkait sosialisasi netralitas ASN sudah dilakukan sebanyak 2 kali untuk pilkada
2020 untuk kegiatan yang teragenda. Namun yang tidak teragenda sudah sering disampaikan pada setiap kesempatan. Sedangkan terkait mekanisme penindakan ASN yang tidak netral, maka pihak BKP akan mengkaji pelanggaran yang terjadi, kemudian diteruskan ke KSN dan hasil KSN dirapatkan di PTK PSDM lalu disampaikan ke PPK untuk diputuskan hasilnya. Terakhir melalui Sekda diberikan surat ke ASN terkait. Sedangkan tanggapan dari ASN pada prinsipnya tidak menerima hasil putusan tersebut sehingga ada yang memperkarakan ke jalur hukum. ASN yang terlibat atau melakukan pelanggaran yang bekerja di kantor BPBD Kabupaten Solo menyampaikan bahwa hal tersebut terpaksa dilakukan karena mau tidak mau harus memihak kepada salah satu kandidat. Jika tidak mendukung paslon, maka jabatan yang didapati akan terancam seperti akan dimutasi atau diturunkan jabatannya. Dari sejumlah informasi yang didapat terlihat bahwa terdapat banyak sekali faktor yang mendorong ASN untuk nekat melakukan pelanggaran netralitas ketika penyelenggaraan pilkada. Sehingga motif pelanggaran netralitas ASN pada pilkada di Kabupaten Solo pada tahun 2020 dapat dikategorikan pada motif internal dan motif eksternal. Adapun motif internal berasal dari ASN itu sendiri yang ingin mendapatkan jabatan atau posisi lebih baik ketika paslon yang didukungnya menang dalam kontestasi politik. Dan motif eksternal yaitu berasal dari tekanan kepentingan politik praktis ASN. Apabila tidak mendukung salah satu paslon atau mendukung paslon lain namun tidak menang, maka jabatan ASN akan terancam dipindahkan atau dimutasi ke bagian yang tidak strategis. Keberpihakan atau ketidaknetralan ASN dalam kontestasi politik seperti pilkada di Kabupaten Solo pada tahun 2020 tidak bisa dihindari. Pasalnya ASN yang terlibat atau yang melakukan pelanggaran mempunyai motif, diantaranya motif internal dan motif eksternal. Motif internalnya adalah kedekatan emosional dengan paslon, khususnya pada masyarakat Minangkabau, dan keinginan untuk mendapatkan posisi atau jabatan yang strategis. Sedangkan motif eksternalnya adalah terancamnya posisi yang dijabat atau jika tidak memihak kepada paslon yang diprediksi akan menang. Lemahnya kewenangan Bawaslu dalam menyikapi dan menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN juga menjadi celah bagi ASN untuk melakukan pelanggaran. Sekian video tugas 10 administrasi kepegawaian yang saya buat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.